Ya, Ya, Laitri. Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Oke. Silakan Laitri, Anda ingin membuktikan kesesatan Edis TV? Edis TV tidak sesat, cuman saya mau bertanya tentang hamba itu. Oke, silakan. Tentang yang Abang Edis bilang, Yesus itu hamba Bapa di surga. Bukan saya yang bilang itu, Laitri. Yang bilang Yesus hamba Bapa di surga, hamba Tuhan itu bukan saya, tetapi Alkitab kita. Ada Alkitab di maksud situ? saya begini, Bang. Memang semua yang Abang katakan itu sesuai Alkitab dan sesuai logika pikiran manusia. Tapi saya tidak terima itu, mungkin karena saya tidak tahu ya. Coba Abang tunjuk satu ayat di mana Yesus itu hamba Bapa di surga. Oke, baik. Ada Alkitab di situ ya, Kak Laitri ya. Ada. Oke, coba ambil dulu Kak. Sudah pernah Kak Laitri membaca Alkitab itu sampai selesai Kak? Belum. Makanya itu saya mau tanya dan mau dengar. Baik, belum pernah. Gak apa-apa lah, kita maklumi ya. Biasanya orang yang belum pernah baca sampai selesai. Atau baca selesai baru sekali. Ayat berapa itu? Coba buka Matius pasal yang ke-12. Matius pasal ke-12. Ya. Ayat? Sudah ketemu Matius pasal ke-12-nya? Sudah. Bisa nggak kameranya dibalik biar kita sama-sama lihat? Kamera balik kemudian arahkan ke Alkitab, itu bisa nggak? Bisa. Oke, coba. Duduk dulu yang bagus Kak, coba duduknya cari tempat yang tenang biar nggak kadang tengkurap, kadang diri, kadang duduk. Pusing loh orang lihatnya yo. Coba cari dulu tempat yang pas begitu. Ada kursi, ada meja begitu. Sudah. Oke. Coba agak dibesarin, coba rujuk ke ayat 16-nya coba. Itu Matius pasal 12 bukan? Ayat 16. Apa judulnya di situ? Judulnya dibikin sama Alkitab apa? Yesus hamba Tuhan. Kira-kira kalau saya ngomong Yesus hamba Tuhan itu tertulis nggak di situ di judulnya itu? Tertulis, tapi kan mungkin ceritanya ataupun artinya ataupun kan bisa berbeda. Oke, coba kakak yang baca yuk, silakan. Agak dibesarin lagi ya, coba pegang dulu yang tulisannya Yesus hamba Tuhan, coba. Nih. Oke, ada tulisannya Yesus hamba Tuhan ya. Ada. Oke, coba baca isinya. Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Siapa yang macet? Sebentar, kok orang pada bilang macet? Sebentar. Kayaknya nggak macet, kita aman-aman aja kan? Halo? Aman. Iya, kok orang bilang macet? Di sini nggak macet loh, aman loh. Saya pakai wifi di sini. Iya, kok ada orang komentar katanya macet? Nggak macet kok. Yang macet itu mungkin jaringan dia nggak ada. Iya, jaringan dia yang macet, kita yang disalahin. Gimana sih? Kalian yang ngomong macet-macet itu, sinyalmu yang macet, bukan kami yang macet. Dia pakai data itu, makanya dia macet. Oke, yuk, silakan lanjutkan. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan
siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Oke, stop dulu di situ. Aku Stop akan- dulu di situ. Stop dulu di situ. Hmm. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Siapa itu? Yesus, Tuhan Yesus. Kata siapa Tuhan Yesus itu hamba? Kata Tuhan. Ya di mana salahnya saya? Ayo lanjut lagi, lanjut. Ia akan Iya, mana? lihatlah, Ia itu hamba-Ku akan yang menyatakan- Kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Terus? Ia Padanya aku berkenan. Aku terus? akan menaruh rohku ke atasnya. Terus? Dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Oke. Ia Terus? tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar Suaranya di jalan-jalan. suaranya di jalan-jalan. Terus? Buluh yang patah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudarnya nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Oke, itu berbicara tentang siapa berarti? Tuhan Yesus Sebagai apa? sebagai hamba. Iya, gimana? Oke. Oke. Jadi sudah benar ya? Di sini memang sudah jelas. Memang semua yang abang bilang itu, memang sesuai Alkitab. Oke. Cuman saya itu hari tidak terima Yesus sebagai hamba Tuhan itu yang saya tidak tahu, maka saya tidak terima. Sekarang? Karena sebagai hamba itu kan rendah. Yang rendah itu menjadi hambanya setan yang rendah. Sebab itu makanya Yesus kok dibilang hamba, sedangkan Yesus selain raja dibilang orang raja. Berat. Nanti karena saya tidak tahu ayatnya ini. Oke, sudah. Hamba Bapa di surga itu adalah sebuah kemuliaan. Begitu loh. Yang menjadi kehinaan itu adalah hambanya, misalnya hambanya Udin, hambanya Joko. Nah itu. Tapi kan kata-kata hamba itu kan rendah. Hamba rendah. Oke. Berarti kalau Anda menjadi hamba Tuhan, berarti Anda rendah ya. Harus Anda injak lah Tuhan. Bukan. Itu berarti. Sebentar, tenang. Nah, kali itu gini. Anda senang nggak menjadi hamba Tuhan? Saya kan manusia biasa. Jadi saya kalau dipanggil hamba itu bagi saya tidak menghina karena saya manusia biasa berdosa. Tapi Yesus dia kan raja Tuhan. Berarti menurut Anda Tuhan Yesus harus melawan Bapa di surga ya? Jangan, Tuhan Yesus Bukan jangan melawan. jadi hamba. Jangan jadi hamba Bapa di surga. Lawan aja dia itu, hajar dia gitu harusnya ya. Tuhan Yesus, Anda kan Tuhan. Jangan mau jadi hamba Bapa di surga. Lawan aja dia. Gitu maksudnya seperti Bukan itu. begitu maksudnya. Nah, terus loh, gimana? Bang. Terus gimana? Ya, kata arti hamba itu kan bagi saya itu rendah, sedangkan Oke, kedudukan baik. Tuhan Berarti Yesus itu dia berarti Tuhan Yesus jangan jadi hamba Bapa di surga ya. Karena rendah itu, oke? Ya udahlah.
Berarti besok kalau misalnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita harus bilang lah sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bukan. masa kau menjadi hamba Bapa di surga, rendah dirimu, rendah dirimu. Jangan lagi kau jadi hamba Bapa di surga, Tuhan Yesus, jangan. Besok harus kau lawan itu Bapa di surga itu. Ayo, kita lakukan pemberontakan kepada Bapa di surga. Ayo, kita berontak sama Bapa di surga. Ayo. Masa kita mau jadi hamba Bapa di surga? Rendah kau Yesus, rendah. Rendah. Bukan begitu maksud saya. Terus gimana? Itu kan saya bilang saya tidak menemukan ayat ini. Terus? Jadi saya tadi tidak menerima yang abang bilang Yesus hamba. Oke, karena baik. Saya tidak tahu dengan ayat ini. Baik, seandainya begini. Seandainya Kak Laitri menjadi Maria atau Marta, termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan. Oke? Kan murid-murid Tuhan Yesus kan 12. Tapi ada juga yang perempuan-perempuan kan? Tahu nggak? Nanti jangan-jangan nggak tahu lagi. Tahu nggak? Tahu? Tahu, oke. Ketika Anda misalnya, bayangin berjalan bersama-sama Tuhan Yesus bersama dengan Rasul Petrus, Yohanes, dan teman-teman. Lalu berbisiklah begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iya, apakah engkau hamba daripada Bapa di surga? Iya. Rendah kau. Gak mau aku sama kau. Kau pun hambanya, ngapain aku ikut-ikut kau? Bagusan aku ikutin Bapa di surga. Ngapain aku ikut-ikut kau? Atau bilang begini, Tuhan Yesus, iya. Apakah engkau hamba daripada Bapa di surga? Apakah kau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dia? Iya. Rendah kali kau. Gak usah lah aku ngikutin kau. Ngapain? Kau pun hambanya. Ngapain? Ngapain? Gitu atau gimana? Begini loh Bang. Gimana? Karena kan Yesus kan pernah, Tuhan Yesus juga kan pernah ngomong, Bapa dan aku satu. Oke, baik. Bapa dan aku satu. Baik. Itu artinya kalau Bapa dan aku satu, sebentar. Kalau Bapa dan aku satu berarti artinya adalah Yesus juga Bapa. Yesus juga Bapa. Baik. Berarti saya juga Bapa ya. Kita juga Bapa di surga. Sebentar. Karena roh Bapa kan tinggal di dalam Dia. Makanya itu Dia berkata, makna arti dari perkataan itu kan Bapa dan aku satu. Baik. Berarti kan roh Bapa itu kan di dalam diri Dia. Berarti Dia sendirilah Bapa itu juga. Coba buka Yohanes pasal 17. Jadi teman-teman, kita begini teman-teman ya, orang-orang Kristen yang seperti ini jangan kita katakan sesat ya teman-teman ya, jangan. Karena apa? Karena tingkat pemahamannya baru sampai di situ. Begitu. Yang makanya sebenarnya saya bilang begini teman, yang terpenting dan terutama adalah kita melakukan firman Tuhan. Masalah kita tidak sanggup memahaminya, itu nggak jadi soal kok. Begitu. Makanya saya itu tidak pernah mempermasalahkan. Mau Anda Oneness, Anda Tritunggal, Anda apapun denom Anda, saya nggak pernah mempermasalahkan. Berarti hanya tingkat pemahaman saja Anda yang belum sampai. Karena itu teman-teman, bagi saya, ya dia itu ya mohon maaf ya, pemahamannya ya masih zong. Tapi saya tidak mengatakan dia sesat, enggak. Langsung masuk neraka, enggak. Kalau dia mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, tetap dia itu adalah orang yang diselamatkan. Masalah dia bilang Yesus adalah Bapa ya, karena belum nyampe aja. Ngapain sih kita sesat-sesatin? Oke, Yohanes pasal 17. Sebentar, Yohanes pasal 17 sudah ketemu? Yohanes pasal 17. Oke, sudah. Oke, saya potong sedikit cakap abang ya. Oke, silakan. Begini loh Bang. Setiap orang punya pikiran, punya tanggapan itu berbeda-beda. Betul. Makanya kan tidak saya katakan sesat kan. Saya hanya mengatakan belum sampai pemahamannya. Saya tidak bilang sesat. Oke, 17 udah? Yohanes 17? Iya. Oke, Yohanes 17 kita mulai dari ayat yang ke... Sudah ketemu ya? Sudah di situ ya? Oh ya, ayat berapa itu? Oke,
Kita mulai dari ayat yang ke-21, coba yuk. Oke. 20, 20. Kita mulai dari 20, yuk. 20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa yang Tapi berdoa di juga situ? untuk Sebentar, biar kita nggak kehilangan konteks. Siapa yang berdoa di situ? Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terus dua-duanya? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke, saya baca ulang ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Berarti kita menjadi satu enggak? Ya, menjadi satu. Nah, berarti kita menjadi Bapa di surga ya? Bukan begitu loh Bang. Gimana? Tadi katanya Tuhan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Bukan, kita ini berkata dulu tentang Tuhan Yesus berkata Bapa dan aku satu. Terus? Maksud perkataan Bapa dan aku itu satu kan berarti kan Yesus itu turun ke dunia, dia memang sebagai manusia, tapi sebenarnya di dalam roh dia itu kan Bapa. Dia hanya berbadan berwujud manusia. Yang sebenarnya itu kan dia adalah Bapa sendiri. Oke, berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga. Kan begitu kan maksud perkataan Bapa dan aku satu. Oke, baik. Berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Berarti Tuhan Yesus sedang berdoa kepada dirinya sendiri ya? Bang, di situ dia kan sebagai manusia loh Bang. Tadi katanya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begini loh Bang, dia berdoa itu, dia menunjukkan itu. Oke lah, masalah itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Masalah dia menunjukkan kerendahan nggak apa-apa. Dia berdoa kepada siapa? Bukan begini Bang, dia berdoa, dia mengalah itu, dia menunjukkan kerendahannya supaya kita. Iya, nggak apa-apa lah, saya setuju dengan itu. Oke lah, saya ikutilah, saya nggak apa-apa. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa itu kan kepada Bapa. Bapa itu dirinya sendiri. Iya, sebenarnya dialah Bapa itu. Berarti dia lagi berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan begitu. Dia itu berdoa supaya kita juga mengikuti apa yang dia lakukan. Iya, itu saya setuju. Supaya kita mengikuti apa yang dia lakukan. Tetapi kepada siapa dia berdoa? Soal kepada siapa yang dia berdoa itu saya pun kurang mengerti tuh. Kalau tidak mengerti, bolehkah Anda mengajar? Saya cuman Bang, bukan saya mau mengajar, saya cuman bertanya sama Abang. Gini aja Kak, gini. Saya mau coba dulu. Bidang Kakak ini apa ini? Keahlianmu apa Kak? Hal yang paling yang Anda pahami apa ini? Bidang pekerjaanmu apa ini? Saya mau nanya dulu. Maksudnya keahlian apa? Tangga. Ahli dalam bidang apa ini? Ibu rumah tangga lah, ahli dalam bidang ngurus anak. Ngurus anak, oke. Udah pengalaman ngurus anak ya?
Udah. Oke, pengalaman ngurus anak, bla 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 segala macam, ngerti cara begini gitu. Kira-kira kalau ada orang yang nggak pernah ngurus anak, nggak ngerti cara ngurus anak, terus ngajarin kakak gimana kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Saya terima di mana saya salahnya, tidak masalah. Baik. Apalah ya, kita turutin. Jadi menurut Anda, kalau orang belum pernah baca Alkitab sampai selesai belum pernah, tadi begitu kan pengakuannya kan? Belum pernah kan? Bukan loh Bang, maksud saya tadi begini Bang. Saya cuma mau bertanya kepada Abang. Maksud kata tadi kan Yesus hamba. Terus itu kan saya bertanya bilang sama Abang kan Yesus juga berkata Bapa dan aku satu. Oke, Jadi saya Bapa pun dan aku satu. Oke, tekan di situ juga dibilang mereka supaya kita satu. Bahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti kita yang adalah satu. Supaya mereka menjadi satu dengan kita. Berarti mereka murid-murid yang satu, yang menjadi satu dengan Bapa dan Yesus, berarti mereka juga Bapa di surga ya. Kan begitu logikanya. Kan ini loh, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Berarti ketika itu dikatakan seperti itu berarti orang-orang tersebut juga adalah Bapa di surga gitu ya. Logikanya kan begitu. Benar? Betul? Iya. Oke, mantap. Ya, mantap. Oke lah. Saya cuma berpesan begini. Setidak-tidaknya baca dulu Alkitab 1 kali atau 2 kali. Oke. Nah, kalau sudah baru naik panggung ya. Jangan begini. Jangan belajar main tinju 2 jam, kemudian naik. Sini Mike Tyson, sini. Gua hadapi kau sini. Jangan begitu loh, jangan terlalu besar nafsu untuk berdiskusi, tapi belajar belum ya. Semua yang Abang bilang itu saya setuju. Cuman yang satu yang saya tidak setuju itu. Yang mana? Itu tadilah. Yang mana? Yesus hamba. Oke, baik. Baik, Yesus hamba Anda tidak setuju. Sudah jelaskan semua ayatnya. Oke. Baru saya kan agak mengerti sedikit. Sekarang sudah menerima. Sekarang sudah menerima Yesus sebagai hamba? Hamba daripada Bapa di surga? Iya sudah menerima, tapi saya kebingungannya begini juga. Makanya saya tidak menerima juga yang Abang bilang. Karena Yesus bilang Bapa dan aku satu, di situ aku bingungnya. Kan dibilang juga bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menjadi satu, sama seperti menjadi satu dengan Bapa dengan Yesus. Iya, sedangkan Abang bilang tadi Yesus berdoa kepada gini aja dah. Di dalam Alkitab ada kata begitu. Kemudian laki-laki tersebut akan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu. Pertanyaan saya, ketika suami istri menjadi satu, apakah istri itu adalah suami? Tidak. Ya itu maksudnya menjadi satu. Maksudnya menjadi satu persekutuan. Berkumpul bersama Bapa di surga. Begitu loh maksudnya. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Ya bukanlah. Kalau Yesus adalah Bapa di surga, berarti ketika Yesus disalibkan, berarti Bapa di surga juga ikut disalibkan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, berarti berdoa kepada dirinya sendiri, gitu loh. Tapi maksudnya, kalau dipikir ya Bang. Maksudnya satu kalau itu. dipikir, pakai logika yang dikatakan Tuhan Yesus ini seperti itu yang saya pakai logika kan? Bukan, itu karena kurang sering baca. Karena kurang sering baca Alkitab. Bukan Bang, bagi pikiran saya, logika saya seperti ini. Bapa dan saya satu itu maksudnya kan begini. Bapa itu memang ada di dalam rohnya. Betul, kalau itu betul. Tapi dia kan manusia. Dia turun ke dunia sebagai manusia.
Jadi dia berdoa itu menunjukkan ketaatannya, kerendahannya supaya kita manusia ini. Tadi katanya nggak boleh menunjukkan ketaatan dan kerendahannya. Kan jadi hamba. Kok hina kali kau bikin Tuhan Yesus jadi hamba? Jangan. Nanti kalau bilang Tuhan Yesus Dia kan di hamba, saat manusia, jangan Bang. bilang Yesus berdoa. Hina dia nanti, jangan. Bang, Nah, dia hina. berdoa itu kan, dia berdoa itu supaya kita manusia mengikuti apa yang dia buat. Jadi dia berdoa hanya suruh manusia mencontoh aja. Dia nggak sungguh-sungguh berdoa ya. Ya itu harus dia lakukan supaya manusia juga melakukan apa yang dia lakukan. Iya, berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa benar betul-betul berdoa atau hanya pura-pura saja biar orang ngikutin gitu. Dia itu betul-betul berdoa. Sebenarnya dia bisa juga nggak berdoa. Karena dia Tuhan sendiri. Tapi kan dia harus berdoa supaya manusia itu melakukan apa yang dia lakukan, rendah hati. Tuhan Yesus itu rendah hati supaya manusia Jadi seharusnya Tuhan Yesus nggak usah berdoa ya. Seharusnya dia nggak usah berdoa, dia melawan semua, bisa juga kan. Dia Mantap. melawan yang penyelidikan itu. Tapi dia Mantap kan tidak memang, mau Pak. melawan. Ya udahlah. Contohnya Mudah-mudahan besok. Orang Oke, mudah-mudahan besok ketika Tuhan Yesus datang, atau seandainya dulu ketika Tuhan Yesus datang, harusnya dulu Kak Laitri bilang, Tuhan Yesus, ngapain lah kau berdoa-berdoa ikutin Bapa di surga? Kau udah Tuhan kok, ngapain? Kau kan Tuhan, ngapain kau ikut-ikuti yang satu itu? Gitu. Itu aja lah besok bilang ya. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain, oke? Oke, makasih Oke, Bang. baik, sama-sama.